Shalom saudara, shalom semuanya. Kita berbahagia pagi hari ini bisa bersama dengan saudara-saudara kita yang berada di rumah. Mari kita mau mengajak mereka seperti mereka berada di rumah. Demikian kita semua ada di lembah kemenangan. Di bukit doa inilah kita boleh bersama-sama dengan saudara kita. Mari semuanya, sebelum kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kembali Tuhan berikan kesehatan. Kami boleh berjumpa bersama-sama dengan jemaat dan pemirsa melalui online ini. Kami minta penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Kami ingin menyembah, membawa korban syukur pujian kami kepada Tuhan. Tuhan, inilah pujian kami, inilah syukur kami. Kami boleh bermegah dalam hadirat-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, ke dalam tangan kami menyerahkan ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Yesus, pujaanku. Bermegah di dalam nama-Mu. Mari kita datang sujud. Ku datang sujud di kaki-Mu. Terlebih indah, terlebih indah ku berada bersama Yesus selamanya. Mari katakan bersama, ya Yesusku, pujaanku, ya Yesusku, pujaanku, ya Yesusku, pujaanku, segenap hidupku menyembah-Mu. Kami rindu kasih Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Inilah syukur kami Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Hatiku rindukan kasih-Mu. Jiwaku haus, jiwaku hauskan hadir-Mu. Jamah hatiku, Roh Kudus, puaskan dahaga jiwaku. Mari yang di rumah katakan, ya Yesusku, ya Yesusku. Mari kita sembah Dia bersama-sama.
Ku angkat tanganku, sembah Tuhan, ya Yesusku. Pujaanku, pujaanku, ya Yesusku. Pujaanku, segenap hidupku menyembahmu. Katakan ya Yesusku, ya Yesusku. Pujaanku, ya Yesusku. Pujaanku, ya Yesusku. Pujaanku, segenap hidupku menyembahmu. Ia adalah gambar Allah. Gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit di antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Mari kita puji Dia. Dia Allah, tempat pujaan kita. Yang di rumah mari sama-sama, ya Yesusku. Angkat kedua tanganmu, mari kita berdiri bersama-sama. Pujaanku, ya Yesusku. Pujaanku, ya Yesusku. Pujaanku, segenap hidupku menyembahmu.
Mari angkat tanganmu lebih tinggi lagi, katakan, ya Yesusku, pujaanku. Katakan, ya Yesusku, pujaanku, segenap hidupku menyembahmu. Segenap hidupku, segenap hidupku kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya bagimu Tuhan, bagimu pujian, bagimu hormat, bagimu kami sembah, we worship you, Lord. Kami menyembahmu. Kau sembah, semuanya katakan, kau sembah, kau sembah, oh Tuhan, kau sembah, kau sembah, kau sembah.
Boleh kita berikan tepuk tangan buat hadirat Tuhan pagi hari ini. Dia hadir dalam setiap keluarga. Dia hadir di tempat ini. Haleluya. Katakan haleluya. Puji Dia. Haleluya. Tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersama dengan Tuhan kita mampu melewati segala sesuatu. Mari silakan duduk kembali. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bapa, inilah hati kami, inilah pujian kami naikkan bagi-Mu. Bersama dengan Engkau kami merasa tenang dan aman. Kami nyaman melewati segala musim-musim berlalu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Aku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu sungguh besar dan sangat besar. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Oleh karena anugerah kasih karunia-Mu
setiap orang yang percaya diselamatkan. Sekarang kami mohon pengampunan dari Engkau, sehingga kami boleh layak terus mengikut Engkau dan mengiring Engkau sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama, walaupun kami punya jarak yang jauh satu dengan yang lain, tetapi kami dekat oleh karena Roh Kudus. Kami dipersatukan di dalam satu kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan kami percaya setiap doa permohonan orang-orang beriman sangat besar kuasanya. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami yang mendengarkan, dan juga hamba-Mu perkenankan, izinkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang ada di rumah maupun di mana saja. Kita masih tetap di dalam rangka mengikuti petunjuk peraturan pemerintah. Kita tidak bergabung di dalam ibadah, tapi kita bisa secara online. Hari ini kita akan memperingati akan kenaikan Isa Al-Masih. Nah, sebelumnya saya akan mengajak saudara, mari membuka Alkitab kita. Kalau saudara ada Alkitab di tangan, saya ajak saudara untuk buka Alkitab, yaitu saya akan bacakan dari Markus 16 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Markus 16 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Temanya adalah yaitu New Era. New Era. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Siap? 3, 2, 1. Sekali lagi Markus 16 ayat yang ke-15. Firman-Nya berkata demikian. Lalu ia, yaitu Yesus, berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, nama Tuhan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan dapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang yang sakit, dan orang itu sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, berangkatlah ia naik ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Berbahagialah orang yang memegang serta melaksanakan firman Tuhan di dalam hidup ini. Saudaraku, bahwa dalam rangka amanah agung, dalam rangka Yesus menjalankan amanat agung Bapa kita di surga, mulai dari kelahiran, dibesarkan, lalu usia 30 mulai masuk di ladang pelayanan. Selama 3,5 tahun dia melayani bersama dengan murid-muridnya. Kemudian tiba harinya dia harus diserahkan. Firman mengatakan anak manusia harus diserahkan untuk disiksa dan dibunuh. Dan tiba waktunya dia harus naik ke Bukit Golgota. Dan puncaknya setelah dia mati dan dia bangkit,
kemudian dia naik ke surga. Saudara, serangkaian ini ditulis di dalam Injil dengan jelas bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu disaksikan oleh banyak orang. Dan jikalau Yesus tidak bangkit, jikalau Yesus tidak naik ke surga, maka sia-sialah iman kita. Tidak bedanya kita mengagungkan para pahlawan-pahlawan. Ketika masih hidup, mereka berjasa. Tetapi begitu mereka mati, selesailah semua karyanya. Tetapi Tuhan kita yang saudara yakini, yang saudara percaya, dan juga yang saya percaya, Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Saudara, di dalam Alkitab mencatat berkali-kali Tuhan Yesus itu menampakkan dirinya. Ada 11 kali di dalam Injil-Injil itu mencatat kebangkitan Tuhan Yesus. Saya akan mengutip 2 hal saja. Yang pertama yaitu Maria Magdalena pada minggu pagi pertama kali, dia yang pertama kali datang ke kubur Yesus, dan dia terkejut ternyata batu besar dari kubur itu tergeletak, terbuka, saudara. Dan dia masuk, tetapi ada suara yang memanggil namanya, Maria. Maria ini adalah Maria Magdalena, seorang wanita yang dirasuk 7 setan. Dan 7 roh jahat ini ditolong oleh Tuhan Yesus. Adalah wanita pertama yang dipakai Tuhan untuk bersaksi, saudara. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja untuk bersaksi. Wanita yang sederhana, Maria Magdalena, lalu dia mengabarkan tentang Yesus sudah bangkit. Setelah itu ramai menjadi satu berita. Sampai terakhir didengar oleh Thomas, murid Yesus, yang pragmatis. Dia mau melihat bukti baru dia percaya. Dia menyangkal kalau Yesus itu sudah mati, sudah finish, tidak ada ceritanya lagi. Dia berkata, kalau aku tidak mencucukkan tanganku di atas bekas lubang paku di tangannya, atau mencucukkan jariku di lambung Yesus, maka dia tidak percaya. Ya saudara, berbahaya seseorang kalau mengatakan hal-hal yang negatif kepada Allah. Maka satu hari Yesus datang menghampiri Thomas dan memanggil dia, Thomas, inilah aku. Mari cucukkan tanganmu di atas lubang tanganku bekas paku dan lambungku. Seketika itu Thomas tersungkur, dia menyesal. Saudara, dengan demikian yang terakhir ketika dia naik disaksikan 500 orang lebih. Dan orang-orang itu tercengang melihat ke atas langit itu. Ternyata Yesus itu pelan-pelan dia naik ke langit dan naik ke surga. Saudara, semua fakta yang dicatat di Injil ini adalah fakta nyata. Tidak ada dalil apapun yang mau menggugurkan iman orang Kristen yang mengatakan itu bukan Yesus yang mati atau lain sebagainya. Tapi mari saudaraku, di dalam hari memperingati kenaikan Isa Al-Masih, kita teguhkan iman kita bahwa Yesus adalah Allah yang hidup dan dia sudah ada di surga dan memerintah. Saudaraku, di dalam peristiwa yang penting ini membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia biasa, tapi Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah saudara, ada 2 hal yang saya mau garis bawahi yang sangat penting untuk kita semua. Yang pertama, kenaikan Isa Al-Masih bukan berarti dia meninggalkan begitu saja orang-orang percaya, murid-muridnya, dan dia tidak bertanggung jawab. Tetapi dia pergi, dia mengatakan, aku akan mengirimkan penolong kepada Anda semua. Lalu digenapi di
di Kisah Para Rasul. Nah, masih di dalam konteks Markus ini, yaitu yang pertama yang paling penting adalah Yesus ketika naik ke surga, dia memberikan message yang kita baca tadi. Dia mentransferkan spirit. Mentransferkan artinya memindahkan, memberikan spirit. Spirit bisa berarti semangat, tetapi spirit juga berarti roh, tapi spirit juga berarti kekuasaan kepada murid-muridnya. Nah, transfer spiritnya ini yaitu berkata supaya, hai kamu ini murid-muridku, pergilah berita keselamatan ini, kabar gembira ini kepada semua orang, supaya mereka percaya, dibaptis, apa saudara? Apa? Diselamatkan. Ya. Diselamatkan. Ini adalah satu surprise yang besar. Ya. Hanya dalam nama Yesus dia berani merefer keselamatan kepada orang-orang yang percaya. Apakah saudara percaya? Apakah saudara percaya, saudaraku? Kalau saudara percaya, jaminan keselamatan itu ya dan amin. Ya dan amin, saudara. Nah, kemudian yang kedua, dia mentransfer otoritas. Dia memberikan kuasa. Dia memindahkan kuasanya, tapi dia tidak kehilangan kuasa. Dia memberikan kepada semua murid-muridnya, supaya engkau ketika mengabarkan Injil, ketika engkau melayani firman Tuhan, ada kuasa yang menyertai saudara. Mulai dari kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Ada amin, saudara? Ya. Kesembuhan ilahi itu masih ada dan tetap ada. Ya. Kuasa itu diberikan kepada murid-muridnya. Bahkan dikatakan, sampai engkau memegang kepala ular, artinya mengalahkan setan, mengalahkan Injil, mengalahkan kuasa setan atas nama Injil, atas nama Tuhan, maka setan itu akan terbirit-birit. Dan kuasa-kuasa yang lain, engkau diberi kuasa untuk berbahasa-bahasa yang lain. Ya. Engkau diberikan kuasa yang mengusir setan dan lain-lainnya. Transfer otoritas, transfer kekuasaan itu mengikuti saudara semua. Oleh karena itu, saudara, mari di dalam kita memperingati kenaikan Isa Al-Masih pada tahun 2020 ini, mari terima transfer spirit itu. Mari terima transfer otoritas itu. Untuk apa? Untuk saudara dan saya menjadi pelayan Tuhan yang dipakai dengan luar biasa. Kita mau hidup ini berguna. Hidup ini boleh melakukan sesuatu hal yang baik. Hidup ini boleh dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil keselamatan kepada semua orang. Oleh karena itu, dengan modal 12 murid Yesus, maka Injil hari ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dan karya Yesus itu sekarang kita yang estafet menjalankannya itu di dalam kehidupan kita. Mari, saudara, kita jangan lelah. Walaupun sekarang ini kondisi yang tidak menentu, tapi kita tidak boleh goyah. Kita tetap percaya bahwa Yesus ada rencana yang indah bagi kehidupan saudara dan saya. Sebagai penutup, saya akan bacakan Lukas 19 ayat yang ke-38 sampai ayat yang 40. Ayat ini seolah-olah ini mengingatkan kita, seolah-olah ini mengencourage kita, yaitu firman-Nya seperti ini yang saya akan bacakan. Lukas 19 ayat yang ke-38. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja.
dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga, dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ini yang berteriak ini adalah murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus. Lalu orang Farisi itu ngamuk, marah. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu, turut orang banyak itu bukan berarti ikut Yesus, tapi dia sedang mencari siasat bagaimana bisa menangkap Yesus. Ya. Kemudian orang-orang Farisi ini yang banyak itu berkata kepada Yesus, pura-puranya dia manggilnya guru ya. Guru, tegurlah murid-muridmu itu supaya tutup mulutnya, supaya jangan berteriak-teriak seperti itu. Apa kata Yesus? Yesus tidak menghadik muridnya, tapi justru dia berkata satu kalimat yang penting. Aku berkata kepadamu, hai orang-orang Farisi, jika mereka murid-muridku ini diam saja, maka batu-batu itu loh, ya, batu-batu itu dia itu akan berteriak seperti tadi itu. Luar biasa saudara. Berarti ini adalah satu peringatan kepada kita. Kalau kita tutup mulut, Tuhan pun bisa suruh batu untuk ngomong itu, menyampaikan Injil keselamatan. Nah, apakah saudara tidak mau memakai kesempatan ini? Nah, saya ingin memberikan sedikit kesaksian dalam hidup saya. Saya mulai SD sudah mendengar nama Yesus, tapi tetap tidak mau menerima Yesus. Karena ketika saya diajak tetangga saya ke gereja, perayaan Natal, saya pulang ke rumah, kembali kepada kehidupan yang lama, ritual-ritual orang tua saya, ya, yang tidak mengenal Tuhan. Puji Tuhan, ada seorang yang menginjili saya, yaitu mantan pacar saya, istri saya, ya, yang menginjili saya, ya, terus mendoakan saya, sampai akhirnya saya terima Yesus. Ya, saudara. Nah, ketika saya menjadi orang percaya pertama dalam keluarga saya, ada 11 saudara. Saya dibenci, saya dikucilkan, ya. Pokoknya saya dianggap orang yang murtad dari keyakinan orang tua saya. Tapi saya seperti tadi, Yesus yang ngomong, kalau kamu tidak ngomong, batu itu tak suruh ngomong. Ya, lama-kelamaan saya belajar di seminari, saya mulai menginjili ibu saya. Ibu saya ini seorang tokoh ibadah menurut acaranya dia. 2 tahun sebelum meninggal, ibu saya ajak terima Tuhan. Dia terima Yesus. 3 hari sebelum dia wafat, saya ajak beliau ikut perjamuan kudus. Saya melayani dia, dan dia mengatakan, aku tahu Yesus, aku terima dia. Ini luar biasa saudara. Itu adalah sukacita yang sangat besar dalam sepanjang hidup saya, bahwa orang tua saya, mama saya bisa terima Tuhan. Satu yang mustahil, tapi tidak yang mustahil bagi Tuhan. Yang kedua, papa saya adalah seorang yang pandai, ya, selalu ngerti tentang logika. Tapi ketika beliau wafat, saya buka almarinya, saya menemukan Alkitab berbahasa Mandarin. Sampai sekarang masih saya simpan. Berarti saya percaya bahwa papa saya itu juga mendengar Injil, tetapi dia memang belum mendeklarasikan. Tetapi saya percaya, barang siapa telah mendengar Injil dan dia simpan dalam hatinya, pasti Tuhan memberikan reward yang spesial. Saudara, itu kesaksian hidup saya yang singkat ini, dan masih banyak kesaksian sampai akhirnya saya mendedikasikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Hampir 40 tahun saya melayani Tuhan, dan tidak pernah Tuhan itu mengecewakan kita. Mengecewakan bukan berarti tiap hari dikasih uang, dikasih rezeki, dikasih apa. Tidak mengecewakan adalah ketika ada ujian, ada pencobaan datang, dia beri saya kekuatan untuk melewati semuanya itu. Ketika ada masalah, dia mendampingi saya.
dan menyelesaikan semua masalah. Saya percaya kalau saudara ikut Tuhan, hidup Anda pasti berbeda. Mau nggak pada hari ini memperingati kenaikan Isa Al-Masih? Mari saya ajak saudara tundukkan kepala, berdoa. Bagi saudara yang belum terima Tuhan, saya akan berdoa untuk saudara. Walaupun sejauh berapa ratus mil, doa ini tetap tembus sampai ke Anda. Mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di surga, firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu janji keselamatan bagi kita semua. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, firman yang disampaikan boleh memberikan kekuatan, keyakinan, dan tekad kepada saudara-saudara yang belum mengambil keputusan terima Tuhan Yesus. Inilah waktunya dan saya akan berdoa. Tuhan, mari Kau tolong bagi mereka-mereka yang di rumah. Mungkin mereka masih bimbang dan ragu. Ini waktunya untuk Tuhan Kau jamah dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, supaya mereka terima Yesus sebagai juru selamatnya. Bagi mereka yang bimbang oleh karena masalah-masalah kehidupan, hamba mau memberikan dorongan, kekuatan, keyakinan berarti dalam nama Tuhan ada jalan keluar. Karena kita sudah masuk di the new era baru, di mana Yesus ada di dalam hidup Anda dan Anda ada di dalam Dia. Terima kasih, kita ucap syukur untuk semuanya ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sedang mendengar Injil, saudara sudah menerima berkat ini. Tinggal saudara bagaimana merespon. Kalau Anda merespon, Anda berarti adalah calon-calon pewaris kerajaan surga. Jangan tinggalkan kesempatan ini, jangan lewatkan kesempatan ini. Inilah kesempatan emas. Kita tidak tahu masih berapa lama lagi kita hidup, tapi inilah waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa nanti pada saat reuni akbar di surga. Kita akan berjumpa di sana. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Saudara diberkati Tuhan semuanya. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Mari sebelum kita akan menutup ibadah ini, kita akan naikkan satu pujian, dan sebelum kita akan mengakhiri juga, kita akan menerima berkat Tuhan. Satu buah lagu Ku Sanjung di Tempat Yang Maha Tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan.
mari kita menerima berkat Tuhan. Kami minta Pastor Agus untuk menutup ibadah ini. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Yang di rumah juga sekalian kita bangkit berdiri. Kita mau menerima berkat Tuhan. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Bapa kami yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena Engkau sudah menebus hidup kami. Dosa-dosa kita sudah dibasuh, diampuni. Bahkan Engkau berjanji kita adalah ahli waris dari kerajaan surga. Kami terima kasih Tuhan. Dan juga Engkau berjanji ketika Engkau terangkat ke surga, Engkau mengatakan di rumahku banyak tempat. Berarti surga itu nyata. Surga itu bukan angan-angan saja, tapi surga itu nyata bagi saudara yang benar-benar mengikut Yesus sampai akhir hidupnya. Mari terima berkat Tuhan. Ya, kasih Tuhan, rahmat dan damai sejahtera di dalam persekutuan kita dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Mari kita sing my soul and Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, and sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Terima kasih Anda sudah mengikuti ibadah ICF Hartsfield Semarang. Bila mana saudara mendapat berkat daripada firman Tuhan pagi hari ini, tolong sharekan kepada teman-teman saudara yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka boleh mendengarkan Injil keselamatan. Yes. Sharekan dengan teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. God bless you, bye-bye. Disiarkan dari Lembah Kemenangan. Yes. Yes.